Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 ciri-ciri orang yang akan sengsara di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah orang yang dalam hal kebaikan itu selalu mengingat-ingat, padahal belum tentu kebaikan yang dilakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang celaka itu adalah orang yang mudah melupakan dosa atau kesalahan yang dilakukan, padahal dosa maksiat yang dilakukan itu disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ciri yang ketiga, orang yang akan mendapatkan kesusahan adalah orang yang dalam masalah dunia dia melihat kepada orang yang lebih tinggi, maka tidak akan ada kesyukuran, tidak ada rasa terima kasih atas apa yang dicapai hari ini. Sehingga yang terjadi adalah perasaan kurang, dan melihat bahwa kebahagiaan itu ada di tangan orang lain. Melihat kebahagiaan itu ada pada pundak dan kepala orang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, alamat dari orang yang celaka itu adalah di dalam masalah agama dia melihat kepada orang yang ada di bawahnya, sehingga ada perasaan bahwa apa yang dilakukan dengan melakukan sedikit ibadah, melakukan kebaikan, misalnya melakukan sholat jamaah, melakukan infak, itu sudah dianggap sebagai sesuatu prestasi, padahal tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian alamat orang yang bahagia itu adalah orang yang dalam melakukan kebaikan dia tidak pernah mengingat. Begitu dia melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, tidak pernah diingat-ingat, sehingga itulah kemudian timbul keikhlasan yang sesungguhnya, dan itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam hal dosa dia selalu mengingat-ingat, dia selalu ingat atas dosa dan kesalahan, atas maksiat yang dilakukan, sehingga timbul penyesalan dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tobatnya orang yang senantiasa bersalah itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua tadi adalah orang yang dalam hal melakukan kesalahan dan dosa dia senantiasa ingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga adalah orang yang bahagia itu adalah orang yang dalam urusan agama dia melihat kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih baik daripadanya. Ketika misalnya melihat ada anak kecil yang rajin berjamaah di masjid, itu tergerak hatinya. Ya Allah, anak kecil aja rajin ke jamaah, sementara saya yang sudah tua bangka, sudah usia di atas 60 tahun, masih malas untuk pergi ke masjid. Itu adalah orang yang sadar dengan kekurangan dan kelemahannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang bahagia itu adalah alamatnya dalam urusan dunia dia melihat kepada orang yang ada di bawahnya, sehingga timbul kesyukuran. Alhamdulillah saya masih punya motor, alhamdulillah saya masih punya penghasilan meskipun tidak terlalu besar. Orang yang bersyukur dengan apa yang dimiliki hari ini itu akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah akan ridho dan Allah akan menambah nikmat karena dia menjadi orang yang bersyukur.
Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita usaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.